Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Kak Anam. Kali ini kita akan membahas biologi SMA kelas 10 dengan materi ruang lingkup biologi. Bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silahkan subscribe-nya, kemudian menyalakan lonceng dan share jika channel ini memberikan manfaat. Baik, langsung saja kita akan membahas ruang lingkup biologi. Jika membahas tentang ruang lingkup biologi, maka dalam benak kita akan muncul bahwa biologi itu apa ya? Mengapa kita harus belajar biologi? Dan apa manfaatnya jika kita mempelajari biologi? Jadi kita harus tahu dulu, biologi itu apa? Mengapa kita harus belajar dan apa manfaatnya? Nah, apa itu biologi? Nah, yang pertama adalah mengapa ketika kita menjelang remaja itu muncul jerawat? Kenapa jerawat itu tidak muncul ketika masih usia balita misalnya, atau masa yang masih anak-anak banget? Kenapa jerawat itu belum muncul? Ya. Kemudian yang kedua, mengapa cabai itu dapat berubah warna? Yang awalnya bunga, kemudian nanti warnanya hijau, kemudian kenapa bisa berubah warna merah? Siapa yang mengubahnya? Begitu. Kemudian mengapa setelah olahraga kita itu merasa haus? Kenapa? Apa yang terjadi pada tubuh kita? Nah, itu semuanya berkaitan dengan biologi. Kemudian mengapa buah mangga yang matang itu mengeluarkan bau harum yang khas, beda dengan mangga yang masih mentah? Kemudian itu semua adalah tentang biologi. Nah, istilah biologi itu diambil dari bahasa Yunani, yaitu bios yang artinya makhluk hidup dan logos artinya ilmu. Artinya, biologi ini merupakan ilmu yang mempelajari tentang makhluk hidup. Jadi, makhluk hidup berupa aktivitasnya, kejadian-kejadiannya, semuanya tentang makhluk hidup itu dipelajari dalam ilmu biologi. Jadi, jerawat muncul itu dibahas di biologi, kemudian perubahan warna cabai bisa dibahas dengan biologi, kemudian kenapa haus setelah olahraga bisa dibahas di biologi, dan semua tentang makhluk hidup bisa dibahas dengan ilmu biologi. Nah, kemudian mengapa kita harus mempelajari biologi? Yang pertama, ya secara tak sadar biologi itu mempengaruhi kehidupan kita sehari-hari. Ya, semuanya berhubungan dengan biologi. Maka biologi itu biasanya disebut dengan unity of life, ya, menyatu dengan kehidupan kita. Kemudian mulai dari hubungan kita dengan lingkungan. Jadi hubungan kita dengan lingkungan itu adalah biologi. Bagaimana kita mau bersawah, gitu ya. Bagaimana kita mau berkebun, bagaimana kita mau membunuh hama, itu semuanya berkaitan dengan biologi. Kemudian makanan yang kita konsumsi, kenapa harus mengandung 4 sehat 5 sempurna, itu juga termasuk biologi. Kemudian hingga penyakit yang dapat menyerang tubuh kita, itu semua dipelajari dalam biologi. Kemudian dengan demikian ya, setelah kita memahami kenapa harus kita belajar biologi, maka kita itu diharapkan dapat memahami diri kita dan kehidupan sekitar kita. Kita bisa memahami. Kemudian yang kedua, meningkatkan kualitas hidup kita. Kita jadi berhati-hati dengan mengkonsumsi makanan yang sehat. Kemudian kita berhati-hati dengan aktivitas-aktivitas yang bisa membahayakan diri kita ataupun orang lain. Kemudian lebih bijak terhadap lingkungan, penebangan hutan dan lain sebagainya itu lebih bijak lagi, ya. Kemudian merawat lingkungan, ya, kemudian tidak sembarang untuk membuang sampah, begitu ya, tidak sembarang untuk menebang hutan, gitu ya. Itu lebih bijak lagi terhadap lingkungan ketika kita mempelajari biologi. Kemudian dalam biologi itu biasanya kita ada yang disebut dengan ruang lingkup seperti judul tadi. Jadi dalam ruang lingkup biologi, ya, itu makhluk hidup yang dipelajari itu terdiri dari berbagai macam tingkatan. Jadi untuk ruang lingkup biologi itu kan kita pelajari tentang makhluk hidup ya, biologi ya. Nah, ternyata makhluk hidup itu memiliki berbagai tingkatan. Ya, mulai dari tingkat terendah di sini molekul sampai tingkat yang paling tinggi atau paling besar yaitu biosfer. Jadi molekul, sel, jaringan, organ, sistem organ, organisme, populasi, komunitas, ekosistem, dan biosfer. Kemudian kita akan bahas satu persatu apa itu molekul sampai dengan biosfer. Yang pertama, organisasi kehidupan tingkat molekul. Ya, molekul. Atom-atom berikatan membentuk molekul. Jadi atom itu ya ada hidrogen ya, biasanya ada pada tabel periodik unsur. Kalau yang belajar kimia ya.
Ternyata biologi juga menyangkut tentang pembelajaran di kimia. Biasanya penyatuan ilmu biologi dan kimia itu namanya biokimia. Jadi atom-atom itu berikatan membentuk molekul atau senyawa. Ya, misalnya hidrogen gitu ya. Kemudian hidrogen digabungkan dengan oksigen kan menjadi molekul air ya. Jika H2O ya. H2O itu kan hidrogen ya. Jadi kalau misalnya hidrogen dengan oksigen di H2O itu kan hidrogen dan oksigen ketika digabungkan menjadi satu, maka dia menjadi molekul atau senyawa H2O. Nah, struktur dan fungsi molekul itu menyusun komponen-komponen pembentuk sel. Jadi molekul-molekul ini akan membentuk sel. Nah, contohnya di sini ada gambar. Di sini ada gambar membran sel ya. Ini adalah membran sel. Nah, kalau misalnya kita lihat, ini membran sel itu terdiri dari banyak molekul. Yang pertama seperti molekul karbohidrat, kemudian ada molekul protein, kemudian glikoprotein berarti glukosa dan protein, kemudian glikolipid, glukosa dan lemak, begitu ya. Kemudian ada fosfolipid, fosfat dan lemak, begitu. Dan kemudian ada airnya, begitu ya. Ada kolesterolnya gitu. Jadi untuk membran sel ini ternyata terdiri dari banyak molekul. Ya, ini adalah contoh sel yang disusun oleh berbagai macam molekul. Jadi molekul itu kecil banget ya. Makanya tadi pada urutannya di bagian pertama. Organisasi kehidupan yang kedua adalah sel. Nah, setiap makhluk hidup itu tersusun atas sel, yaitu komponen penyusun tubuh makhluk hidup. Makhluk hidup yang tersusun atas satu sel disebut individunya makhluk hidup uniseluler. Kemudian makhluk hidup yang banyak sel namanya multiseluler. Nah, setiap sel itu mempunyai organel-organel yang mampu menjalankan fungsi untuk hidup. Nah, jadi ini ada dua contoh ya. Ini ada sel hewan, ini ada sel tumbuhan. Nah, organel-organel itu yang ada panah-panahnya ini. Nah, organelnya ada badan Golgi, ada nukleus, ada nukleolus, ada sitoplasma, ada membran sel. Ini adalah organel-organel sel. Jadi, sel itu adalah unit ya struktural dan fungsional terkecil dari makhluk hidup. Ya, ilmunya disebut dengan sitologi. Jadi kalau misalnya kita lihat sel tumbuhan dan sel hewan itu memiliki perbedaan karena sesuai dengan fungsinya. Nah, seperti contoh yang paling mencolok ya adalah kalau di sel hewan itu langsung membran sel. Kalau di sini ada dinding selnya sebelum membran sel. Nah, dinding sel ini fungsinya adalah untuk memberikan kekokohan pada tumbuhan. Jadi kalau misalnya tumbuhan itu memiliki dinding sel, maka dia bisa berdiri tegak. Kalau manusia atau hewan begitu ya punya dinding sel, maka ya akan menyulitkan ya, maka tidak lentur tubuhnya. Maka di sini cukup membran sel. Gitu. Jadi ini adalah organel-organel penyusun sel, baik sel hewan dan sel tumbuhan yang ada pada garis-garisnya. Kemudian tingkat yang selanjutnya adalah jaringan. Nah, kumpulan dari berbagai sel yang mempunyai bentuk ya, yang perlu digarisbawahi adalah kumpulan dari beberapa sel. Jadi selnya nggak hanya satu. Yang mempunyai bentuk, susunan, dan fungsi yang sama ya disebut dengan jaringan. Nah, kumpulan sel ini bekerja sama untuk menjalankan tugasnya sesuai dengan fungsinya. Contoh, di sini ada jaringan, ini saraf ya, jaringan saraf. Ini fungsinya menyampaikan dan menanggapi rangsangan yang masuk untuk nantinya diteruskan ke otak. Jadi ini adalah jaringan saraf. Nah, selain di hewan ya ataupun di manusia atau pada jaringan hewan, di sini juga ada jaringan tumbuhan. Jaringan parenkim, kemudian jaringan epidermis, kemudian biasanya kalau jaringan pembuluh ada xilem dan flum gitu ya. Maka itu adalah kumpulan dari sel yang membentuk jaringan. Selnya harus mempunyai tujuan yang sama, fungsi yang sama. Kalau fungsinya berbeda, maka tidak bisa membentuk suatu jaringan. Jadi jaringan itu kalau kita punya misi, punya tujuan yang sama, ya itu bisa membentuk sebuah jaringan. Kalau jaringannya tidak sama, maka tidak terkoneksi nantinya. Begitu kira-kira. Kemudian organisasi tingkat organ dan sistem organ. Nah, organ, ini contohnya ya, organ adalah kumpulan dari beberapa jaringan yang fungsinya sama juga. Kalau jaringannya berkumpul tidak sama, maka tidak membentuk sebuah organ. Nah, contoh organnya adalah kalau pada manusia itu ada organ jantung gitu ya. Kemudian ada organ lambung, kemudian ada organ hati, kemudian paru-paru, kemudian usus dan lain sebagainya.
Jadi ini organ itu memiliki fungsi masing-masing. Nah, organ-organ pada tumbuhan itu ya ada organ daun ya untuk pertukaran gas, biasanya untuk fotosintesis juga. Kemudian ada bunga ya, kalau bunga itu untuk perkembangbiakan ya kalau bagi tumbuhan. Dan kemudian ada akar yang fungsinya untuk mengokohkan tanaman dan juga untuk menyerap garam-garam mineral yang ada di dalam tanah. Nah, ini adalah kalau satu-satu ini membentuk sebuah organ. Nah, sistem organ itu ketika organ-organ itu bisa menjadi satu begitu ya. Contohnya adalah membentuk misalnya sistem pernapasan gitu ya. Kemudian sistem peredaran darah, kemudian sistem pencernaan makanan itu melibatkan banyak organ. Gitu. Jadi organ-organ itu bisa membentuk sistem yang disebut dengan sistem organ. Begitu kira-kira. Kemudian organisasi kehidupan tingkat individu. Ya, individu ini merupakan organisasi tunggal ya, organismenya tunggal hanya sendiri. Biasanya tingkat individu atau organisme. Adanya berbagai sistem organ yang fungsinya berbeda membuat suatu individu. Jadi fungsi sistem organnya beda-beda ngumpul jadi satu. Makanya tadi ada sistem peredaran darah, sistem pencernaan makanan, sistem saraf dan lain sebagainya. Nah, itu menyatu menjadi satu membentuk sebuah individu. Contohnya ya ada elang ya, ini adalah individu-individu ya, gitu. Kemudian organisasi kehidupan tingkat populasi. Nah, terbentuknya populasi ini oleh kumpulan individu atau spesies yang sejenis. Misalnya ya, dan sejenisnya ini berada dalam satu tempat ya, dalam waktu tertentu. Dalam populasi itu terjadi interaksi atau hubungan antar spesiesnya saja. Hubungan tersebut bertujuan untuk menjalankan fungsi. Fungsinya apa? Kalau satu spesies sama, itu untuk melakukan perkawinan, perkembangbiakan, dan juga untuk perlindungan diri. Gitu. Jadi kalau misalnya populasi ini contohnya adalah populasi kera dan populasi gajah ya, yang menempati satu tempat dalam waktu tertentu dan dengan individu yang sejenis, populasi rumput sejenis begitu. Kemudian populasi tumbuhannya sejenis begitu. Kemudian setelah populasi, ya di sini ada tingkat komunitas ya. Ini harusnya komunitas ya. Organisasi kehidupan tingkat komunitas. Itu dibentuk oleh berbagai jenis spesies makhluk hidup yang saling berinteraksi dan menempati lingkungan dalam waktu yang sama. Ya, kalau tadi cuma satu ya, kalau ini oleh berbagai jenis spesies. Nah, secara garis besar komunitas itu dapat dibedakan menjadi dua. Ada komunitas akuatik dan terestrial. Kalau komunitas akuatik itu terdapatnya ada di laut ya, komunitas yang ada di laut, kemudian danau, sungai, parit, dan kolam. Kalau terestrial itu terdapat di padang rumput, contohnya padang pasir, kebun raya, halaman rumah, kebun, dan sawah. Begitu kalau tadi satu jenis, kalau ini dibentuk oleh berbagai jenis. Selanjutnya organisasi kehidupan tingkat ekosistem. Nah, dibentuk oleh beberapa macam populasi yang berinteraksi dengan lingkungan tempat mereka hidup ya, atau interaksi adanya hubungan timbal balik atau saling makan gitu ya, saling makan, mereka saling membutuhkan. Kalau kita lihat langsung contoh di sini ya, ada ekosistem hutan ya, ini saling membutuhkan. Di sini ada airnya untuk minum hewan, gitu, ada rumput untuk makan hewan, kemudian ada hewan yang membutuhkan hewan lain untuk dimakan gitu ya. Ini adalah sebuah ekosistem. Contohnya ekosistem itu banyak, ekosistem laut, ekosistem darat, ekosistem kolam, ekosistem danau, kemudian ekosistem sawah dan lain sebagainya. Gitu. Nah, ekosistem itu biasanya membentuk jaring-jaring makanan. Nah, biasanya ekosistem itu kalau misalnya di daerah kita itu terdapat beberapa hewan yang tidak muncul sesuai dengan rantai makanan atau jaring-jaring makanan, biasanya itu karena ekosistemnya mengalami gangguan. Maka mereka tidak memiliki keseimbangan dalam ekosistemnya. Jadi kalau misalnya masih lengkap, misalnya di daerah kita burungnya sudah tidak ada, maka di situ ada kesenjangan. Misalnya makanan burungnya sudah tidak tersedia atau peralihan tempat tinggal yang awalnya desa jadi perkotaan, itu biasanya juga mengalami migrasi ya, atau mengalami kepunahan bagi hewan-hewan yang tidak dapat bertahan hidup. Jadi ekosistem itu membentuk jaring-jaring makanan ataupun rantai makanan. Jadi saling makan, saling membutuhkan ya, saling membutuhkan, adanya hubungan timbal balik. Kemudian organisasi kehidupan yang paling tinggi adalah tingkat bioma. Itu merupakan satuan daerah daratan yang luas yang dibentuk oleh ekosistem ya, yang dibentuk oleh ekosistem dalam skala besar yang terjadi karena adanya interaksi iklim dengan keanekaragaman makhluk hidup yang khas ya, yang dominan. Kemudian contohnya itu ada bioma tundra, bioma gurun, dan bioma savana ya, atau contoh lain ada hutan
hujan tropis, hutan gugur, kemudian bioma taiga, dan yang lainnya. Jadi itu adalah tingkatan organisasi kehidupan ya, atau ruang lingkup biologi dari molekul tadi ya, kemudian sel sampai ke bioma. Mungkin itu dulu yang dapat kita bahas pada kali ini. Nanti akan dilanjutkan dengan materi yang lain. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.